Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai contoh soal untuk benda yang menggelinding murnian. Jadi ada sebuah silinder pejal menggelinding dari posisi ini, ya, posisi A, katakanlah ini posisinya, sampai menurun lantai ya pada bidang miringnya. Menurun bidang miring sampai ke lantai ya. Lalu ketinggiannya H dan sudut elevasinya adalah θ. Yang disuruh tentukan adalah berapa besar percepatan benda, kecepatan benda dengan metode mekanika, lalu kecepatan benda dengan metode hukum analogi. Baik ya, untuk menyelesaikan ini kita harus tahu dulu itu bagaimana menggambar diagram benda bebas ya, pribadi diagramnya. Baik, itu kalau ada benda seperti ini berarti yang pertama kita lihat ada gaya normal nih, gaya yang arahnya tegak lurus dari bidang ini ya, ini adalah tegak lurus kemari, lalu ada gaya gesek yang gayanya itu mari ya, gayanya melawan arah gerakan benda. Lalu di sini ada gaya berat ya, W, dan ingat kalau ini sudutnya θ, maka yang sudutnya θ juga adalah di sini ya. Maka dengan konsep komponen vektor yang kita sudah baca di kelas 10, maka pada sumbu X-nya itu adalah yang ini ya, W sin θ, dan yang WY ya, ini Y ya, itu adalah W cos θ ya. Baik, selanjutnya setelah kita tahu bagaimana cara menguraikan menguraikan diagram benda bebas, maka kita bisa terapkan syarat untuk benda bergerak translasi dan rotasi ya. Karena benda ini bergerak translasi dan rotasi, maka yang pertama kita tinjau dulu untuk gerak translasi. Ketika kita paham tentang gerak translasi, maka kita harus tahu bahwa gerak translasi itu berhubungan dengan hukum 2 Newton ya. Ini dia. Bagaimana bunyi hukum 2 Newton ya? Ya benar sekali ya, sigma F sama dengan M kali A. Maka gaya-gaya yang searah dengan sumbu X positif yaitu ada Wx, dan yang negatif adalah Fg ya. Maka itu sama dengan M kali A, sehingga kita bisa peroleh persamaan karena W itu kan gaya berat ya. Gaya berat yang besarnya ini kan M kali G ya. M kali G, maka M kali G sin θ dikurangi gaya geseknya dikali M kali A. Jadi penyebab benda bergerak rotasi itu harus kita tahu. Di sini ada banyak gaya bekerja di sini pada bendanya. Ada gaya normal, ada gaya berat, dan ada gaya gesek. Tapi semua gaya yang selain gaya berat, gaya gesek menuju pusat rotasi ya. Jadi lengan momennya 0. Kalau lengan momennya 0 berarti mereka tidak menyebabkan gerak rotasi ya. Karena di sini sumbu rotasinya berarti kan di sini R ya. Lihat dari kerja gaya yang lainnya semua menuju pusat rotasi sehingga gaya dari 0. Maka salah satunya yang menyebabkan benda bergerak rotasi hanya gaya gesek. Maka dari hukum 2 Newton untuk gerak rotasi, sigma momen gaya sama dengan I kali A ya, benar sekali ya. Maka gayanya itulah gaya gesek dengan lengannya adalah R. I kali alfa. Dari soal tadi kita tahu bahwa bendanya adalah berupa silinder pejal. Maka silinder pejal itu memiliki inersia yang kita dapat dari tabel setengah mr kuadrat. Lalu alfa sendiri percepatan sudut adalah A per R. Sehingga kita peroleh dari sini R-nya ini habis ya. Ini habis. Tinggallah setengah MA. Tuh ya. Dari dua persamaan ini nanti kita lanjutkan bagaimana substitusi dari persamaan 2 ini ke substitusi persamaan 1. Maka kalau substitusi persamaan 2 ke persamaan 1, kita tulis dulu persamaan 2-nya. Yang ini mana tuh? Mg sin θ, yang tadi persamaan 1-nya kita tulis ya, maaf ya. Mg sin θ dikurang Fg sama dengan M kali A. Lalu Mg sin θ, Fg-nya itu setengah MA ya. Nah, dikurang setengah MA sama dengan MA, lalu kedua ruas kita bagi dengan M, maka hasilnya ini menjadi M-nya kita bagi dengan M ya. Ya, lalu G sin θ tinggal sama dengan 2 sendiri, sebenarnya setengah ditambah 1, 3/2.
maka A-nya 2/3 sin theta. Inilah jawaban yang A ya. Jawaban A itu yang ditanya adalah berapa besar kecepatan. Nah, untuk mencari besar kecepatannya kita bisa substitusi ke persamaan kinematika ya yang kita pelajari di kelas 10 ya. Bahwa kecepatan akhir itu sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah dengan 2AS ya. Kecepatan awal akhir kuadrat ya. Sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2S ya. Itu ya. Kita udah belajar kelas 10. Lalu bagaimana mencari S-nya gitu. S-nya itu ini ya. S-nya itu ini jarak sini kemari ya. Jarak lintasan ini sampai ke bawah ini. Nah, karena cari berapa besar kecepatan di bawah ya. Oke. Nah, berarti kan dari segitiga ini kita konsepnya segitiga. Segitiga, siku-sikunya ini H, siku-siku di sini ya. Nah, ini theta, ini S ya. Maka kita tahu bahwa S-nya itu besarnya sama dengan apa? Ya, besarnya berarti H per sin theta, karena sin theta sama dengan S per H ya. H per S ya. Jadi kalau begitu S-nya sama dengan ya H per sin theta. Berarti dari sini kita peroleh bahwa kita masukkan angkanya, hasilnya itu 2/3 sin theta ya. PT kuadrat sama dengan 2 dikali 2/3 sin theta dikali dengan S. Sehingga gain sin theta-nya ini habis, tinggal 2 kali 2/3, 4/3. Jadi PT-nya 4/3 GH. Ini deh ya. Ini dengan metode kinematika. Sekarang kalau kita dengan metode satu lagi, dengan metode hukum kekalahan energi. Kita kan sudah belajar hukum kekalahan energi nih. Ya, hukum kekekalan energi ya. Kekekalan energi, bahwa energi itu adalah kekal. Jadi kalau kita tinjau di sini energi di A, ini energi di B, maka konsepnya itu adalah energi di A sama dengan energi di B. Energi apanya? Ya, energi mekaniknya ya, energi totalnya. Ingat di sini energi mekanik yang dimiliki di A itu selain dia energi mekanik itu kan energi potensial ditambah dengan energi kinetik ya. Jadi energi kinetiknya ada 2 karena dia bergerak translasi, energi kinetik translasi setengah mp kuadrat kecepatan, lalu ada energi kinetik rotasi yang EKR ya setengah I omega kuadrat gitu dia. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah inilah dia persamaannya. Ya, EA sama dengan EB dulu mekaniknya. Nah, jadi kita lihat di sini pada kondisi awal di titik A ini kan benda mula-mula diam, berarti VA-nya 0. Kalau VA-nya 0, omega-nya juga 0. Maka energi kinetik di A ini habis. Baik translasi maupun rotasinya. Lalu di titik B ini berarti kan ketinggiannya 0. Kalau ketinggiannya 0 berarti energi potensialnya 0. Nah, persamaannya tinggal ini. Ya, EK di B ditambah EK di rotasi di B sama dengan energi potensial di A. Oke ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan bahwa energi potensial itu kan setengah MGH. Ya, hanya dada. Lalu energi kinetiknya setengah, translasinya setengah MP kuadrat yang di B ini ya, BB-nya. Kita mau cari hitung di sini. Lalu energi kinetik rotasinya setengah I omega kuadrat. Perlu data-data yang kita ketahui bahwa I itu adalah apa? I adalah omega. I adalah untuk momen inisial yang silinder berjalan dia setengah mr kuadrat ini ya. Tetapannya. Lalu ingat bahwa omega itu V itu omega kali R. Maka kita bisa rubah dengan memasukkan persamaan MGH sama dengan EK dari setengah MP kuadrat tambah setengah, lalu I-nya itu setengah MR kuadrat ya, setengah dikali setengah seperempat MR kuadrat omega kuadrat. Omega R kuadrat dikali R kuadrat adalah V kuadrat sendiri ya. Kalau ini kuadrat, ini kan kuadrat V sendiri dari ini.
Oke. Nah, selanjutnya kalau kita hasilkan ini, maka M kita habiskan. Ya. Maka kita peroleh GH sama dengan setengah ditambah seperempat itu kan 3/4. Ya, 3/4. Yang tanya adalah V kuadrat. V berarti akar 4/3. Jadi sama ya. Ini dia. Oke, ada yang mau ditanyakan kira-kira nanti kita bisa lanjutkan ya. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.